Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Di pertemuan kali ini saya akan ngebahas mengenai pecahan, persentase, dan desimal. Pertemuan sebelumnya materinya mengenai angka. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan yang sekarang. Jadi, yang harus dimengerti dulu adalah materi sebelumnya. Baru kita lanjut ke materi yang ini. Oke, kita mulai aja. Untuk pertama itu ada pecahan. Pecahan itu untuk pernya kita menggunakan fenci. Ya, fenci itu kalau di sini bentuknya seperti ini, fenci. Ya. Nah, itu fenci. 2/3 dalam bahasa Mandarin, yang tiganya dulu kita sebutkan. Jadi kalau 2/3, 3/2 disebutkan. Jadi san fenci er. San fenci er. Oke, 1/2, 2-nya dulu kita naikkan. Jadi er fenci i. Er fenci i. 11/13 itu 13-nya dulu kita sebutkan. Jadi san fenci Shei. Jadi di bawahnya dulu ya. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin di atas angka 100 baru kita menggunakan ada i-nya. Kalau ini nggak usah. Jadi tetap shisan, shei. Jelas ya untuk pecahan. Nah, untuk persentase itu ada pi. Bentuknya sama dengan menggunakan fense. Contohnya 8/100 itu 8% itu 8/100. Jadi kita sebutkan 100-nya dulu. Nah, bedanya 100 yang ini dengan penyebutan angka di materi sebelumnya, di sini kita tidak menggunakan i, tapi cukup dengan pi saja. Jadi kalau 8% itu adalah pai fenci pa. Pai fenci pa, pi-nya dulu. Jadi nggak pakai i ya, diingat lagi nggak pakai i. Jadi pi fenci pa 8/100, 100-nya dulu baru 8-nya. 18% itu pi fenci shi pa. Pi fenci shi pa 18%, 18/100. Oke, itu untuk persentase. Lanjut, kita ke kelewat. Nah, di sini ada yang namanya desimal. Desimal, untuk penyebutan desimal, komanya kita menyebutnya dengan tien. Tien ini banyak artinya, bisa jam, bisa komanya, dan lain sebagainya. Banyak, bentuknya sama, hancetnya sama, pinyinya sama. Nah, kalau untuk desimal, penyebutan setelah koma itu penyebutannya satu-satu. Bukan pakai pi, bukan pakai cien, bukan pakai wan. Tapi satu-satu, sama penyebutan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia 5,23, bukan 5,23, tapi 5,23. Sama, jadi, maaf ini belum disebut. U tien ersan. U tien ersan. 5,23. 115,38. Penyebutan 100-nya sama dengan penyebutan angka di materi sebelumnya. Jadi kalau ada angka 15 di atas angka 100, maka ada penambahan i. Ya, ada penambahan i. Jadi i pa ai i shi wu tien san pa. Sanpa 38, bukan 38, tapi 3 dan 8. Ini tien untuk pembatasnya yang kita sebut dengan koma kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada 1020,2345. Sepanjang apapun kita akan menyebutkan satu-satu ya. 1020 penyebutannya sama seperti yang saya sebutkan di materi sebelumnya, yaitu 1020. 1020 点 1020,234 Jadi tidak ada penambahan cien, tidak ada penambahan pi, tidak ada penambahan shi. Jadi setelah koma kita menyebutnya satu-satu saja. Jelas ya untuk desimal? Setelah jelas, saya akan lanjut lagi ke mata uang.
Nah, mata uang Cina kita menyebutnya ada kuai, mau, fen. Kuai ini dolarnya, kalau kita nyebutnya dolar, atau misalnya biasanya dolar-dolar Taiwan kayak gitu, yuan bisa juga, atau sama penyebutannya kalau misalnya ditanya bukannya yuan, sama. Jadi kalau misalnya dalam penyebutan sehari-hari itu pakai kuai. Oke, terus ada mau ini puluhan sen. Puluhan sen. Fen ini sen. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada 2,50. Jadi duanya ini 2 dolarnya. Kemudian 50 itu merupakan puluhan dan sennya. Ini puluhan, kemudian ini sennya. Kita contohkan di sini ada 2 kuai. Nah, koma ini anggap ini sebagai tanda untuk kuainya. 2 dolar. 5 mau 50 sen. Karena di sini 0, jadi tidak ada yang namanya sen itu 0. Makanya tidak disebutkan fen-nya, cukup dengan u maunya saja. U itu bukan 50, bukan u shi mau, tapi u mau saja. Karena ini 5 ini sudah menyebutkan puluhannya, jadi u mau itu 50 sen. Oke. Atau 2 kuai u mau, 2 kuai u mau, liang juga bisa digunakan. Jadi tidak hanya liang juga bisa digunakan. Jadi yang manapun kalian tuliskan itu betul. Nah, kalau yang ini sama, 22,2. Jadi 22块2毛 22块2毛. Ya. Jelas ya, kalau misalnya bentuknya tanpa nol pun juga, ini tetap kita menyebutnya dengan mau. Kecuali kalau misalnya saya tuliskan di sini ada nolnya, berarti ini miliknya Fan. Jadi di sini bukan mau tapi fen. Oke, jelas? Lanjut contoh berikutnya. Di sini ada 103,68. Di sini ada 103块. 103块. 103 dolar. 6毛. Ini miliknya mau. Ini miliknya Fan. Jadi 6毛8分 6毛8分. Ya. Oke, ini yang tadi ada 06-nya 2020 dolar. Anggap aja ada. Kemudian ada 0,6. Ini sebenarnya kalau yang kayak gini sebagai bentuknya aja sih. Kalau dalam sehari-hari kan kita langsung menyerahkan uangnya ya. Ini dalam bentuk tulisan. Kalau 2020 itu 2020块 2020块dolar 6分 6分karena taruhnya di fen sini. Nolnya tidak mempunyai harga, tidak ada puluhannya karena nol. Gak ada yang namanya 0 sen gitu kan. Kita mau ngasih uangnya gak ada bentukan uang 0 sen. Jelas? Ya, kalau jelas kita lanjut lagi. Nah, nomor telepon, plat mobil, nomor paspor, kode pos. Untuk penyebutan angka satunya bukan i, tapi yao. Jadi kalau misalnya ada nomor telepon, berapa nomor telepon? Kalau mau nanya nomor telepon, ini nomor teleponnya 081123499065. Contohnya, jadi kita nyebutnya bukan i tapi 0811234905. Jadi satunya kita sebut dengan yao. Nanti kalau di ujian, kalau misalnya saya tuliskan penyebutan angka untuk nomor telepon, kalian tulis pinyin-nya, bukan hanse-nya. Karena yang saya mau adalah perbedaan angka i dengan yao-nya. Ya, kalau misalnya nanti di ujian seperti itu, jangan dituliskan hanse-nya, tapi pinyin-nya supaya jelas perbedaan ininya. Oke, jelas ya. Nah, kalau untuk angka 2 dibaca tidak boleh liang dalam penyebutan ini. Jadi 691290 disebutkan satu-satu, jadi nggak pakai ratusan, ribuan, dan lain sebagainya. Tapi untuk penyebutan duanya tetap kita menyebutkan dengan tidak boleh liang.
Kita lanjut lagi. Di sini ada penggunaan liang dan Di depan kata pai, qian, wan biasa digunakan atau liang. Jadi boleh kedua-duanya. Tapi di depan shi hanya bisa digunakan Jadi shi, shi san bukan liang, shi enggak ya. Tapi dengan menyebut dengan menggunakan Di depan pai, qian, wan boleh antara dua ini. Di depan kata bantu bilangan biasa digunakan liang. Jadi misalnya liang ke ren, liang ke mei mei. Nah, itu menggunakan liang. Angka 2 yang berada di belakang desimal yang ada pada pecahan dipakainya bukan liang. Jadi kalau tadi ada koma 2, 3, 4, 5, kalian sebutnya dengan bukan liang. Pembacaan bilangan yang menyatakan urutan dipakainya bukan liang. Contohnya ti ke jie jie. Kakak perempuan yang kedua. Ti ke, bukan ti liang ke, tapi ti ke, urutan. Kemudian kayak misalnya san, ini bukan liang, tapi Jelas? Jelas ya? Nah, ini untuk tambahan saja, ada simbol dasar matematika. Di sini ada cia artinya tambah, cien kurang, chang kali, chu bagi. Kalau misalnya sama dengan, kita sebutnya tang yu. Tang yu sama dengan. Jadi disebutkan satu-satu, nggak susah juga sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya itu panjang juga kalau kita ingin menyebutkannya. Sama kayak kita misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, begitu juga misalnya i jia i tang yu sama ya. Nah, ini dia. I jia i tang yu Oh, yu-nya salah. Yu-nya nadanya nada kedua di sini, maaf ya. Kesalahan terletak pada saya. Nah, ini lagi. San jia se tang yu qi. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini kalau dituliskan. Kalau pakai hanzi seperti ini. Kalau misalnya pakai pinyin kayak gini. Kalau yang biasanya kayak gini. Kenapa saya seperti ini? Ini bagaimana cara bacanya. Tapi kalau secara umum ketika misalnya kita belajar matematika begini aja gitu. Nggak pakai begini. Ini cara bacanya saja. Kalau matematika dimanapun bentuknya seperti ini, nggak ada pakai tulisan sama dengan gitu. Kemudian pengurangan. Pengurangan di sini 40 kurang 20 sama dengan 20. Di sini 40减20. Kemudian 40 kurang 20等于20 sama dengan 20. Ya. Kemudian terakhir di sini ada pembagian dan perkalian. Sama, kalau pembagian 10 bagi 2 sama dengan 5. 10除2等于5. 10 bagi 2 sama dengan 5. 8除2的. Nah, ini juga boleh kalau misalnya kepanjangan dengan tang yu, boleh dengan pakai ta. 8 bagi 2 sama dengan 4. Atau misalnya di sini ada ini hasilnya bukan 29 ya. 89 bagi, oh iya benar ya. Oh, ini jangan disebut dulu. 89 bagi 3. Betul? Saya sendiri jadi ragu. Kita skip yang ini ya. Kemudian perkalian ada 34 kali 9. 34 dikali dengan 9 tang yu 306. 306. 40除20等于80. 40 kali 20 sama dengan 80. Oke, jelas ya. Ini hanya untuk penambahan saja. Di ujian nggak ada yang seperti ini. Saya hanya memperkenalkan bagaimana perkalian, pembagian, tambah, kurang dalam bahasa Mandarin. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ataupun di grup. Untuk tugas tolong dikerjakan. Kalau ada lagi yang kurang jelas atau ada pertanyaan, tetap boleh tanya lagi sampai sejelas-jelasnya.
Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.